Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Mantap. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Di komentar di TikTok apalagi itu banyak banget yang nanya, Mas, kira-kira kalau modal untuk 100 ekor berapa? Nah, di sini mau saya hitungin sekaligus berapa nanti perkiraan hasilnya kayak gitu ya. Langsung saja, tapi bumper dulu. Baik, perhitungan modal dan pendapatan jika kita ternak ayam petelur 100 ekor. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah modal tentunya ya kan. Modal itu ada kandang, terus modal bibit ayam atau puletnya. Ini layer ini, pulet kan kalau sebelum betelur namanya. Terus modal pakan. Pakan ini meliputi termasuk vitamin, obat-obatan, vaksin gitu ya, nanti tak hitungnya. Terus nanti di sini juga ada poin, selain modal tadi ada poin tentang hasilnya. Nah, hasilnya ada hasil bulanan, hasil periode, dan hasil bersih. Kira-kira dalam satu periode itu kita dapat berapa untuk 100 ekor. Oke, langsung saja. Kenapa 100 ekor? Karena ini mungkin akan lebih enak buat teman-teman nantinya bisa aplikasikan secara mandiri di tempat tinggal teman-teman kayak gitu. Kita mulai dari modal kandang tentunya. Atapnya bisa pakai yang paling murah itu pakai esbes. Itu juga biar gak terlalu panas. Terus pakai kayu atau bambu yang sekitar yang mana aja yang paling murah lah intinya untuk bikin kandang utamanya atau tempat berteduhnya kayak gitu. Terus modal kandang lainnya ada modal kandang baterai nih. Kandang baterai itu nih yang kayak di sekitar saya nih, kanan kiri saya ini adalah kandang baterai atau penyekat-penyekatnya. Biar murah kita bisa pakai bambu. Jadi kita ngerakit sendiri aja kan 100 ekor nih masih bisa banget lah kita bikin sendiri. Kita nyontek-nyontek di YouTube ataupun di mana gitu kan, banyak banget yang nge-share tentang kandang ayam petelur. Kita bikin 100 ekor dulu. Yang paling kebutuhan lahan untuk kandang itu paling cuma sekitar 3x3 udah cukup sih, 3x4 lah kalau mau lega kayak gitu. Nah, selain tadi kandang baterai sama kandang utama, kita juga perlu nyiapkan tempat pakan dan minumnya. Instalasi tempat pakan dan tempat minumnya ini ya kita bisa pakai bilahan pralon kayak gini. Kita beli bilahan pralon ukuran yang buat minumnya itu bisa ukuran 3 dim. Tapi kita belah ataupun beli yang udah belahan juga ada. Terus yang untuk tempat pakannya itu bisa pakai paralon talang. Kalau teman-teman tahu, talang tuh tempat ini air lah. Tempat air, talang lah kalau kita bilang. Apa ya bahasa Indonesianya? Bisa bantu koreksi ya. Itu yang ukuran 6 dim kayak gitu. Kurang lebih estimasinya untuk anggaran semua itu kandang itu, termasuk kandang baterai, tempat pakan dan minumnya, itu 2,5 juta cukup. Insya Allah untuk 100 ekor kayak gitu. Tapi mungkin antara itu ya tergantung harga-harga material di daerah teman-teman ya. Lalu kemudian modal bibitnya. Modal bibit untuk pemula saya rekomendasikan mungkin ayam-ayam yang usia 16, 17 ataupun 18 minggu. Yang mana range harganya kalau kita beli 100 ekor paling di angka per ekornya itu 100.000. Jadi kalau 100 kita harus nyiapin uang 10 juta kurang lebih kayak gitu. Antara itu ya harga naik turunnya ya. Mungkin bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal sesuai dengan usia per minggunya yang jelas. Selain modal kandang terus ayamnya, kita juga harus nyiapin modal pakan. Pakan ini kita anggarkan sampai kira-kira ayam ini bisa bertelur dan telurnya bisa menghasilkan uang sehingga bisa buat kita beli pakan lagi atau bisa buat menutupi uang operasional harian lah kayak gitu. Pakan ini nggak cuma pakan ya. Kita harus nyiapin vitamin, terus vaksin, terus antibiotik atau obat-obatan kayak gitu. Ini keperluan untuk kesehatan ayam inilah agar produktif juga tentunya. Nah, untuk modal pakan, vitamin, vaksin, obat-obatan ini kita anggarkan sekitar 2 juta kayak gitu. Jadi yang tadi kita udah ngitung anggaran buat kandang 2,5 juta. Itu kandang termasuk tempat pakan minum udah ya. Terus anggaran buat puletnya atau bibit ayamnya ini usia 17 atau 18 minggu itu sekitar 10 juta.
terus anggaran untuk logistik atau pakan ini, atau keperluan untuk kesehatan ayam ini, vitamin, vaksin, dan lain-lain itu, kita anggarkan sekitar 2 juta untuk sampai ayam ini siap bertelur kayak gitu. Nah, kalau modal udah kelihatan nih, berarti dari total tadi sekitar 14,5 juta ya untuk 100 ekor. Kita siapkan 14,5 juta. Nah, kira-kira bagaimana sih hasilnya? Apa kita cuma mau keluar modal tanpa hasil? Enggak dong, tentunya kita usaha harus ada hasilnya. Nah, untuk hasilnya per 100 ekor estimasinya gini. Jadi ketika kita bisa memelihara ayam-ayam kita 100 ekor secara maksimal dan bisa bertelur secara maksimal paling nggak 90%, hasil hariannya itu sekitar, kalau butirannya sekitar 90 berarti ya, 90 butir. Kalau ditimbang dari 90 butir itu kurang lebih rata-rata di 5,5 kilo kayak gitu. Jadi kebayang dong kira-kira hasilnya bakal kayak gimana. Tentu tergantung harga telur di daerah teman masing-masing ya. Nah, kita langsung ke hasil secara nominal nih. Dari 5,5 kilo tadi, rata-rata per harinya yang kita dapatkan telur itu, kira-kira sehari kita bisa dapat uang berapa sih ketika kita jual sesuai dengan harga di sekitar. Kita ngomongin beternak dalam skala kecil, kita upayakan semaksimal mungkin lah kita jual ecer aja. Atau mungkin minimum sekarang harga sekitar di 27 per kilonya, 27.000 per kilo. Nah, kalau 27 per kilo itu 5,5 kilo itu dapat uang 148.500. Kalaupun teman-teman mau dapat lebih bisa dengan harga ecer misal 30, 32, kan rata-rata sekarang segitu ya harga ecer di pasaran ya. Nah, tapi ini saya bilang ke harga minimum dulu. Itu per harinya dapat segitu tuh. Nah, kira-kira dalam 1 bulan dapat berapa? Tinggal kita kalikan aja 30. Nah, dalam 1 bulan kita dapat uang sekitar omset nih, kita ngomongin omset sekitar Rp4.455.000. Itu dalam 1 bulan omsetnya. Tentu kita ngomong omset harus kita kurangin lagi sama biaya operasional ya kan, biar kita tahu berapa sih hasilnya dalam 1 bulan kayak gitu. Biaya operasional itu yang paling tinggi di pakan sih sebenarnya. Pakan itu dan logistik lain-lain kita hitung per kilo pakan 7.000. Seharinya 100 ekor untuk usia yang produktif itu ngasih makan sekitar 12 kilo sehari. Berarti tinggal kita kalikan aja 7.000 kali 12 dalam sehari. Terus kita kalikan 30. Di sini hitungan saya adalah pakannya dalam 1 bulan kita habis Rp2.520.000. Nah, jadi ketika tadi udah ketemu omset 4.455 dikurangi 2.520. Ketemulah Rp1.935.000. Lumayan kan untuk sebuah penghasilan yang kita baru belajar beternak 100 ekor itu lumayan banget menurut saya, jujur aja. Itu kita ngomongin hasil omset dikurangi biaya operasional. Tentu kita untuk tahu berapa sih bersihnya, benar-benar bersih, kita harus ngitung dalam 1 periode sih sebenarnya. Enaknya itu 1 periode. Jadi nanti saya bantu hitung 1 periode ya. Kira-kira 1 periode itu kita dapat bersih berapa, karena nanti kita akan kurangin juga dengan modal yang udah kita keluarkan kayak gitu. Kita hitung aja dengan pendapatan Rp1.935.000 itu 1 periode kita 100 ekor, anggap saja rata-rata kita bisa meliharanya selama 2 tahun. Usia produktifnya selama 2 tahun. Insya Allah masih bisa, bahkan bisa lebih. Selama 2 tahun kita bisa dapetin angka di Rp46.440.000. Itu kalau hitung-hitungan saya. Nanti bisa dibantu koreksi ya. Terus 1 periode kan kita udah dapat segitu tuh. Terus tadi modal untuk tahu pendapatan bersih itu berarti kita tinggal kurangin modal aja dari pendapatan selama 1 periode. Jadi asumsinya adalah modal yang kita keluarkan kita susutin dalam 1 periode kayak gitu. Jadi misal nanti nggak mau lanjut, seenggaknya kita udah ada uang sisa segitu gitu loh. Jadi kita kurangin aja 46.440 dikurangi modal yang kita keluarkan 14.500 tadi. Sisanya dalam 1 periode itu terkumpul uang Rp31.940. Tentu ini angka yang lumayan kalau bener-bener kita sisihin, nggak kita pakai ya kan. Nah, ini keuntungan dari usaha ternak ayam petelur akhirnya bisa kita lihat. Hasilnya dalam 1 periode adalah Rp31.940.000. Itu ketika kita udah ngitung kandang dipakai 1 periode, ayam juga 1 periode. Kalau ayam memang harus kita ganti kan, jadi 1 periode. Nah, sebenarnya kandang ini bisa kita pakai bisa sampai 5 bahkan 10 tahun itu bisa sebenarnya. Jadi periode berikutnya kita udah nggak perlu modal kandang lagi. Gitu teman-teman.
Kalau ayam memang harus kita ganti. Tapi kita punya keuntungan lain nih selain tadi, yaitu jual ayam afkir itu per 100 ekor mungkin bisa dapat 4 juta sampai 5 juta, tergantung kita pinter-pinteran ngejualnya aja. Syukur 100 ekor itu sampai akhir periode semuanya sehat, nggak ada yang mati, jadi utuh, bisa kita jual semuanya ke ayam afkir, kan lumayan. Tapi kita nggak perlu ngitung itu ya, karena itu penghasilan tambahan yang angkanya masih belum pasti gitu. Kalau afkir agak pasti sih, tapi mungkin yang nggak pasti seperti penjualan karung bekas pakan, terus feses sebagai pupuk kandang dan lain-lain kayak gitu. Kita kembali ke hitungan tadi ya. Pada kesimpulannya, modal yang udah kita keluarkan tadi 14.500.000 itu untuk 100 ekor ayam petelur kita ini, termasuk kandangnya, itu dalam satu periode akan menghasilkan uang 46.440.000 rupiah. Itu kalau belum dikurangi modal. Jadi ketika kita mau langsung susutkan atau kita kurangin modal yang kita keluarkan, ya hasil bersih dalam satu periode itu atau 2 tahun itu 31.940.000 rupiah. Tentu untuk skala rumahan ini angka yang sangat-sangat lumayan. Kenapa? Karena 100 ekor ini menurut saya masih sangat banget bisa kita pelihara dengan santai lah gitu. Misal teman-teman yang masih sambil kerja di luar gitu kan, bisa pagi-pagi ngasih makan dulu 100 ekor tuh bentar banget. Bersihin tempat pakannya dulu, tempat minumnya dulu kayak gitu. Itu sangat bisa banget, bahkan 1000 ekor pun masih sangat bisa sebenarnya. Nah tinggal nih ketika teman-teman di periode berikutnya sudah mulai yakin, ya kan, uang juga udah ada, hasil dari 100 ekor tinggal kembangin aja, naik tingkat mungkin jadi 200 atau bahkan bisa langsung berani 1000 ekor kayak gitu. Semangat terus ya buat teman-teman untuk bisa beternak ataupun menjemput rezeki lainnya. Ya kalau saya kan biasa sharing tentang ternak ayam petelur ya. Jadi mungkin inilah gambaran kita tentang perhitungan dari ternak ayam petelur per 100 ekornya. Modalnya tadi sekian, hasilnya sekian, semuanya sudah saya bahas. Nah silahkan mungkin teman-teman yang ada perhitungan yang salah dari perhitungan saya ataupun mungkin ada perbedaan pendapat, boleh di-sharingkan di kolom komentar. Itu aja, terima kasih yang sudah nontonin sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cek sound.